Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat budidaya maggot BSF dan ternak unggas. Dalam budidaya maggot BSF kita harus bisa mengenali jenis pakan maggot atau jenis sampah maggot BSF. Ikuti videonya sampai selesai. Sampah organik untuk pakan maggot itu bermacam-macam jenisnya. Ada sampah organik yang kandungan airnya sangat banyak sekali, seperti kentos kelapa, sayuran kobis, sayuran kol-kol kobis, apa itu ya, sawi, terus buah-buahan juga banyak yang mengandung kandungan air jenisnya. Kemudian ada juga sampah organik yang kandungan airnya itu sangat minim atau sedang, seperti pisang yang matang tapi belum blonyok. Blonyok itu dalu itu bengi, bukan. Dalu itu matangnya terlalu matang, itu juga kandungan airnya banyak. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pakan yang sedang airnya, seperti sampah rumah tangga yang mungkin tidak bersantan, seperti tusukan nasi, itu juga sedang kandungan airnya. Ada juga yang jenis sampah organik untuk pakan itu kandungan airnya minim sekali, seperti sampah apa itu namanya, beesan roti, ciki-ciki dan lain sebagainya, itu kandungan airnya sangat sedikit. Atau kotoran kohe yang sudah kering, itu sudah kandungan airnya sudah minim sekali. Nah, dalam aplikasinya, dalam pemberian pakan ke maggot, nah ini kita harus bisa dulu atau harus bisa mengenali jenis-jenis pakan tersebut. Karena apa? Maggot juga ada standar kandungan airnya. Kalau terlalu kering, dia pertumbuhannya kurang maksimal atau kurang gemuk-gemuk. Kalau terlalu basah, akhirnya akan becek. Nah, jadi bagaimana caranya agar medianya itu sedang-sedang saja? Nah, dalam lagunya yang sedang-sedang saja seperti ini medianya sangat kering atau sangat sedang, basah enggak, kering enggak. Nah, ini kuncinya kita harus bisa mengenali jenis pakan, kandungan airnya banyak atau enggak, terus pola pakan itu pola cara pemberian pakan atau banyak enggaknya kita memberikan pakan. Jadi persentase antara jumlah maggot yang ada di biopon itu seberapa banyak harus kita memberikan pakan, itu tergantung jenis sampahnya juga. Jadi tadi sudah bilang di awal, kandungan airnya banyak atau enggak. Kalau misalkan kandungan airnya banyak, ya jangan terlalu banyak mengasih pakan. Yang penting satu hari habis, agar apa? Tidak sisa, dan akhirnya nanti medianya atau kasgotnya itu tidak basah. Nah, kalau terlalu banyak, otomatis teman-teman pasti mengalami. Apalagi para pemula, masih pemula, itu saking semangatnya mengasih makan itu enggak ukuran. Karena lihat maggot-maggotnya dokoh makan, seneng, akhirnya bruk pakannya, yang mengakibatkan bioponnya atau medianya itu basah, becek, dan akhirnya pusing sendiri cara menanganinya. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang di awal, jenis pakan organiknya, sampah organiknya harus kita kenali, terus belajar cara pola pakan. Nah, cara pola pakan ini bagaimana sih? Cara pola pakan ini dari insting saja, percobaan teman-teman dalam pemberian pakan. Misalkan sekarang dikasih berapa
misalkan terlalu becek atau berair, atau yang dibikin bubur. Nah seperti itu. Kalau bikin bubur, kalau teman-teman belum bisa, akhirnya banyak blenyek-nyek. Nah itu kalau misalkan belum bisa cara pola pakannya. Nah maka dari itu belajar pola pakan itu bisa dari insting, kebiasaan kita. Kita amati sendiri jenis pakannya, karena teman-teman itu beda dengan yang lain biasanya. Nah, misalkan tempat kita ini banyak pisang yang dibuang atau pisang sortiran. Nah ini di tempat teman-teman mungkin beda pula jenis pakannya. Mungkin sayuran yang banyak airnya karena dekat pasar, atau sampah rumah tangga karena dekat rumah makan dan lain sebagainya. Nah ini dari situ kita harus belajar jenis pakan ini. Kita kasihkan segini, ngaku sekian, nanti kalau misalkan besoknya kok masih ada dan becek, berarti kebanyakan. Kalau misalkan habis, ya berarti kalau habisnya itu cepat, berarti kurang. Kalau habisnya sesuai dan airnya tidak basah atau medianya tidak basah, berarti pas. Jadi untuk belajar pola pakan ini dari insting saja. Kalau misalkan kita terangkan dengan teori itu malah mumet. Dengan teori-teori yang sangat rumit malah mumet kitanya. Biasanya seperti itu. Jadi ringkas saja, kita coba percobaan yang penting satu hari habis gitu aja. Satu malam habis dan tidak sisa. Kalau sisa, kandungan airnya pun akhirnya mengakibatkan becek medianya. Dan kalau teman-teman di tempat teman-teman itu jenis pakannya terlalu basah, kalau misalkan tetangga, atau lebih baik itu kita pelihara ternak juga, kita bikin panggrong, kita bikin kandang box dan lain sebagainya, itu kita bisa manfaatkan untuk campuran pakan yang terlalu basah. Nah itu karena kohe itu, pakan kohe atau kotoran hewan untuk magot itu bisa menyebabkan atau bisa media untuk magot itu menjadi kering. Nah, tapi kalau terlalu kering juga kurang bagus pertumbuhan magotnya, jadi harus pas kandungan airnya. Jadi kadang-kadang, Mas, magot saya kok kerdil-kerdil, bisa kurang pakan, bisa kurang air. Pakannya banyak, berarti kurang kandungan airnya. Nah, jadi kita harus menguasai secara total. Nah, kalau misalkan sudah bisa mengaplikasikan sampah organik pas dengan kandungan airnya, mengenali jenis-jenisnya, baru kita berbicara skala besar, skala sedang, tergantung kemampuan kita, targetnya. Karena jangan terburu-buru dengan target-target yang besar, namun kemampuan kita belum bisa. Banyak sekali peternak-ternak magot atau budaya magot BASF yang mungkin dari pemula, belum paham benar, baru mulai, udah berjalan siklus 1 kali 2 kali sudah menganggap bisa, namun banyak sekali timbul masalah-masalah yang mungkin di luar perkiraan dia, dan akhirnya menganggap budaya magot BASF itu ribet, dan akhirnya dia berhenti dalam budaya magot BASF. Nah, maka dari itu kenali jenis pakan, terus belajar pola pakan, terus seberapa besar kita bisa mengadakan pakan, baru kita berbicara masalah produksi magot skala besar. Nah, untuk skala besar ini mungkin akan saya bahas di video selanjutnya, bagaimana caranya agar kita tidak terlunta-lunta untuk skala besar, memikirkan dari mana dulu. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.